Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan mikroprosesor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang chip memori RAM. Agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah memori RAM, kemudian varian RAM, lalu ada identifikasi jenis RAM. Yang keempat itu kategori dan fungsi pin pada memori RAM, lalu ada proses write pada RAM, dan yang terakhir adalah bagaimana proses read pada RAM. Baiklah, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu tentang memori RAM. Apa sih RAM itu? Ya, RAM ini akronim dari Random Access Memory. Ya, yaitu jenis memori yang mudah untuk ditulisi dan dihapus secara elektrik. Nah, memori RAM ini memiliki keunggulan pada kecepatan akses data yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan ROM yang sudah minggu lalu kita bahas. Namun, memori RAM ini memiliki kelemahan, yaitu dia bersifat volatil. Volatil ini berarti data yang tersimpan itu bersifat sementara, ya. Dia akan hilang jika catu daya pada memori RAM tersebut diputuskan atau dihilangkan. Nah, ada beberapa varian RAM, ya. Di antaranya adalah RAM konvensional, kemudian ada lagi di sini SDRAM, ya, atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, disingkat dengan SDRAM. Kemudian ada DRAM, kemudian ada SRAM, dan seterusnya. Nah, perbedaan mendasar antara memori ROM dan RAM ini terletak pada orientasi siklus baca tulis datanya. Penulisan data pada memori ROM itu bertujuan agar data bisa tersimpan untuk jangka waktu yang sangat lama, yang panjang, ya. Dan datanya hanya bisa dibaca. Itu kalau di ROM, artinya hanya bisa di read saja, read only. Kalau istilahnya read only, gitu ya. Sebaliknya, kalau penyimpanan data pada memori RAM itu hanya bersifat temporer atau sementara, dan data itu dapat disimpan di alamat di mana saja dan kapan saja, atau sifatnya adalah random, ya. Random access itu berarti data tersebut dapat dialamatkan dimanapun, ya, tergantung dari program yang kita buat. Nah, itu perbedaan antara ROM dan RAM. Nah, kita lanjutkan dengan identifikasi jenis RAM. Nah, di sini untuk mengidentifikasi jenis RAM, ya, RAM itu kan sebuah memori yang digunakan untuk membangun sebuah minimum system atau sistem minimum, gitu ya. Jadi biasanya ditandai dengan awalan digit 6, ya, 61 atau 62, gitu ya. Jadi, nah, di part numbernya kalau RAM, ya, ini kita pembahasan kita ini simple, ya, memori RAM yang paling simple supaya kita lebih tahu sebelum nanti kedepannya Anda mengenal chip-chip yang lain atau RAM-RAM yang lain, jenis lainnya. Nah, biasanya di sini di dalam RAM itu dilengkapi dengan atau ditandai dengan digit, ya, digit 61 atau 62 pada part numbernya, seperti ini. Nah, ini ada tanda UM6116-3. Nah, pada contoh ini, ya, pada baris kedua ini kan tertulis UM6116-3, gitu ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut, bahwa angka 61 ini, ya,
angka 61 ini adalah kode memori jenis RAM. Sedangkan 16-nya itu adalah kapasitas memori tersebut. Kapasitas memori ini menandakan 2 digit di belakangnya ini, itu menandakan kapasitas memori. Nah, kapasitas memori ini, karena ini adalah RAM 8 bit, berarti dapat dihitung dengan 16, ya, karena di situ digitnya 16 dibagi dengan 8 bit. Nah, itu sekitar 2 kilobyte. Nah, ini cara mengidentifikasi jenis RAM. Nah, secara umum seperti itu cara mengidentifikasi RAM. Nah, pilihan kapasitas memori RAM ini tidak sebanyak seperti EEPROM, ya, seperti pada ROM, gitu ya, yang biasanya sering dan mudah dijumpai di pasar elektronik. Yang umum dijumpai adalah jenis RAM-RAM yang tipe 6116, kemudian 6264, dan seterusnya. Jadi cara menghitung kapasitas dari RAM itu sama seperti menghitung kapasitas memori EEPROM. Yang jelas di sini yang perlu diingat adalah angka kode ini, ya. Ada 61, 62, dan seterusnya. Biasanya setiap vendor itu mengeluarkan kodenya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Kita lanjutkan dengan kategori dan fungsi dari pin pada memori RAM. Nah, sama seperti kategori pin pada IC EEPROM atau ROM. Nah, jumlah kategori pin pada RAM ini juga ada 4. Ya. Yang pertama adalah pin catu daya, yaitu power supply. Kemudian ada pin alamat. Kemudian di situ ada pin data, ya. Lalu ada pin kontrol. Nah, khusus pada kategori pin kontrol ini, dia ada perbedaan antara EEPROM dan RAM. Pada memori RAM itu terdapat pin kontrol write enable atau disebut dengan WE. Ya. Ini layout dari pin EEPROM 2764 dan RAM 6264. Ya. Di sini biasanya pada EEPROM, ya, pada memori RAM itu terdapat control write enable WE, ya, di mana pin WE itu berperan pada saat proses tulis atau proses write data ke dalam memori RAM. Ya. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, EEPROM 2764 dan RAM 6264. Jadi sebagian besar urutan kaki dan fungsinya antara EEPROM dan RAM ini semuanya sama, ya, dan hanya sebagian kecil saja yang berbeda. Pada pin nomor 27 memori EEPROM, ya, di sini pin nomor 27 nih, ya, pin nomor 27 pada EEPROM itu berfungsi sebagai burning, pin burning. Ya. Pin burning itu atau proses burning. Sedangkan pada memori RAM dia berperan pada saat proses tulis data atau write enable. Nah, ini pin 27. Nah, ini kan kalau di dalam ROM dia sebagai proses burning, kemudian kalau di dalam RAM dia berfungsi sebagai proses tulis data. Kemudian di situ pada gambar selanjutnya tentang EEPROM layout RAM 6264 dan 62256, ya, ini
Ini jenisnya sama, jenis tipenya sama, hanya saja yang membedakan ini adalah pada kapasitas memori yang tersimpan, ya, kapasitas dalam menyimpan data. Nah, pada gambar di sini, ya, itu menunjukkan layout dari RAM 6264 dan 62256. Nah, walaupun keduanya ini memiliki jumlah pin yang sama, tetapi kapasitasnya sangat berbeda, ya kan? Pada RAM 6264 itu memiliki pin kontrol untuk chip select, sama dengan chip enable, ya, sebanyak 2 pin, yaitu pada pin nomor 26 dan pin nomor 20. Ini pin nomor 26, nah ini ya, dan pin nomor 20 disebut dengan CS1 dan CS2. Untuk CS2 itu aktif high, kemudian kalau CS1 itu adalah sebagai aktif low. Nah, CS2 itu aktif high, CS1 aktif low. Jadi CS ini akronim dari chip enable, ya, atau chip select. Nah, sedangkan pada RAM 6256 itu hanya memiliki satu pin kontrol chip select, yaitu di pin 20. Di pin 20 dengan aktif low. Nah, ini sifatnya aktif low. Fungsi dari pin select ini sama dengan chip enable, yaitu sebagai syarat aktifnya IC, sehingga operasi pada RAM itu baik operasi write, operasi tulis, dan baca itu dapat dilakukan. Ini untuk memahami dari pin-pin yang digunakan di dalam RAM. Nah, selanjutnya proses write pada RAM. Nah, bagaimana cara menyimpan data pada memori RAM atau proses write-nya? Ya, secara teknis, pengisian data pada memori RAM atau ROM itu hampir sama. Nah, pada proses burning atau pengisian program pada IC ROM atau EPROM itu menggunakan pin PPP. Pin PPP sebagai terminal untuk validasi data. Sedangkan proses penulisan data atau write, ya, pada memori RAM itu menggunakan pin WE. Di minggu pertemuan sebelumnya sudah disampaikan untuk pengisian program di dalam ROM itu menggunakan PPP. Kalau di dalam RAM itu dia menggunakan pin WE, write enable, ya, sebagai terminal untuk validasi data. Nah, syarat penulisan memori RAM ini harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu IC harus dalam keadaan mendapat power supply, yaitu pin VCC dan ground-nya itu terhubung ke catu daya. Kemudian yang kedua adalah pin CS, ya, harus diberikan logika sesuai dengan syarat logikanya. Pin CS ini pin select tadi, ya, chip select, ya. Nah, bisa kita perhatikan kembali pada gambar sebelumnya tadi, ya. Pada gambar ini, ya, notasi pin tulisan CS1 kita lihat di gambar 6264, CS1 dan CS2 pada RAM ini 6264 itu berfungsi sebagai pin kontrol yang sama fungsinya seperti pada CE. CE yang pada minggu lalu milik ROM, ya. Fungsinya sama dengan CE pada ROM. Sedangkan pada RAM
62256 itu hanya memiliki satu pin CS yang berada di pin 20, ya kan? Nah, notasi untuk chip enable atau CE itu memang bermacam-macam, tetapi sebenarnya fungsinya yaitu sama. Ya, fungsinya adalah sama. Jadi ada beberapa langkah penulisan data pada IC RAM itu secara berurutan, ya. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah saluran alamatnya itu disetting pada alamat awal, yaitu misalkan XX hexa. Jadi ingat di sini bahwa penulisan data pada memori RAM itu bisa di alamat mana saja, karena seperti namanya random access memory, berarti penulisan datanya itu dapat dilakukan di alamat manapun. Kemudian langkah yang kedua, di dalam pengisian penulisan data ini, saluran data itu harus disetting sesuai dengan kode program yang telah dirancang. Lalu ada pada pin OE, pin OE itu yang pin ini ya, 22 ya. Kalau kita lihat di sini, pin 22. Nah, ini pin 22 sama untuk yang 62256 sama pin 22. Nah, di sini pin OE ini harus diberikan logika 1 atau dinonaktifkan. Pin OE atau output enable ini adalah pin untuk validasi keluarannya data. Nah, sedangkan selanjutnya, langkah selanjutnya, pin WE-nya, pin WE, kalau di 6264 itu adalah di pin 27, ya, itu harus diberikan logika 0 selama durasi tertentu. Biasanya sekitar 20 sampai 28 mili detik. Lalu langkah yang terakhir adalah untuk data berikutnya yang akan disimpan, itu langkah-langkah penulisannya sama dengan poin langkah pertama sampai langkah keempat. Nah, itu tadi bagaimana cara menulis, proses tulis atau write data di dalam RAM. Sedangkan di sini proses write, ya. Sedangkan di sini ada cara akses data pada RAM. Cara akses data pada RAM, ya. Jadi proses pembacaan data atau read dari mikroprosesor terhadap RAM adalah kebalikan dari proses penulisan data atau proses write tadi. Jika pada proses write pin yang diaktifkan itu adalah pin WE, ya. Kalau dalam proses write atau proses tulis itu yang diaktifkan adalah WE, maka pada proses read pin yang diaktifkan itu adalah pin OE. Kebalikannya, ya. Pin WE dan OE biasanya selalu diaktifkan secara berlawanan. Tidak boleh keduanya aktif bersamaan. Lagi pula, mikroprosesor ini tidak akan mungkin menulis dan membaca data pada saat yang sama, gitu kan? Jadi ketika yang intinya adalah ketika proses write itu yang aktif, pin yang diberi logika 1 diaktifkan itu adalah WE. Ketika dia proses baca, maka yang diaktifkan adalah OE atau yang diberi logika 1 adalah OE. Jadi pin WE dan OE itu pastilah kalau dia mikroprosesor itu bekerja, kan mikroprosesor itu tidak mungkin bekerja secara bersamaan. Dia akan bekerja secara sekuensial. Antrian, berdasarkan antrian. Urutan gitu, ya. Jadi pin WE dan OE ini tentu akan mendapatkan sinyal aktivasi secara bergantian. Nah,
pada saat mikroprosesor ingin mengakses isi data dari RAM, itu maka proses tersebut disebut sebagai proses baca atau read. Jadi saya ulangi di sini, pada saat mikroprosesor ingin mengakses isi data dari RAM, maka proses tersebut itu sebagai proses baca, read. Nah, istilahnya mikroprosesor ingin mengakses, ya, ingin mengakses, membaca dari RAM. Nah, jadi mikroprosesor ini memiliki pin RD, read, ya, sebagai pin pemberi kode bagi IC memori pada saat proses baca itu akan dilakukan. Nah, pada mikroprosesor 8031, pin RD ini akan dikombinasikan dengan pin PSEN sebagai sinyal pemberi kode bagi RAM. Nah, sinyal inilah sebagai tanda bahwa mikroprosesor itu akan meminta data pada RAM. Kejadian ini sama persis dalam proses read dari mikroprosesor ya terhadap ROM. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada gambar ini mikroprosesornya adalah yang ini ya. Ini kurang jelas ini. Nah, mikroprosesornya adalah yang bagian ini. Dia akan terkoneksi dengan RAM. Nah, ini contoh cara akses data pada RAM simulasinya dengan cara manual ini, dengan cara manual. Nah, jadi proses baca tulis pada data pada RAM itu dapat dilakukan secara manual tanpa harus menggunakan mikroprosesor, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengakses RAM. Nah, kalau kita lihat pada gambar akses data ini, ya, pada pengkabelan untuk tulis dan baca data RAM, ya, ini seolah-olah adalah mikroprosesor. Jadi kita tidak perlu rangkaian mikroprosesor. Jadi RP1 kita lihat di sini, ya, RP1 kemudian RP2 itu berfungsi sebagai resistor pull up. RP1, RP2 itu resistor pull up. Nah, kemudian resistor pull up ini dia akan memberikan logika high pada saluran address A0 sampai dengan A11. Ini ya. Saluran ini karena di pull up, maka dia akan berlogika high. Oke. Sehingga logikanya tidak mengambang saat switch ini, switch di SW1 ini ya, saat switch ini dan di SW2 ini itu dalam keadaan terbuka. Jadi kondisinya tidak mengambang. Kemudian di SW1 dan di SW2 ini dia berfungsi sebagai penghubung antara saluran address ke ground. Jika diinginkan agar pada jalur address berlogika low, maka switch itu harus di-on-kan. Karena di sini kita menggunakan logika pull up, berarti logikanya yang diberikan oleh address itu adalah 1. Nah, jika pin ke sini, ke mikroprosesor ini berlogika 0, maka switch ini harus di-on-kan, gitu ya. Nanti jangan kebalik. Kalau logikanya RP-nya ini di pull down, berarti untuk mengaktifkan supaya ini berlogika 1 pada pin address-nya berlogika 1, switch ini harus di-off-kan. Jadi seperti itu logikanya. Ya. Kemudian pin WE dan OE itu masing-masing akan terhubung oleh resistor pull up dan push button. Ya, ini.
OE dan WE ini ya, pin 20 dan 21, dia akan terhubung dengan resistor R1 R2. Ya, kemudian di sini ada push button. Ya. Ini OE, ini WE. WE ada di pin 21, OE ada di pin 20. Nah, jika push button ini tidak ditekan, maka pin tersebut akan mendapatkan logika 1 karena terhubung ke VCC melalui R1 dan R2. Jadi logikanya semacam itu. Kemudian pin CE, karena dia aktif low, ya, pin CE ini dia kan aktif low seharusnya ya, sebagai pin aktivasi IC ya. Jadi IC ini akan aktif jika CE ini mendapat logika 0. Ya. IC 8 prosesor ini akan aktif kalau CE ini berlogika 0. Nah, ini kalau ini kan berupa switch ya. Kalau switch ini di bawah berarti logikanya 0. Kalau switch ini ke atas berarti logikanya di CE ini akan 1. Ya kan? Jadi aktif low ini berarti dia akan aktif, CE ini akan aktif kalau logikanya itu adalah 0. Logikanya 0. Ini switchnya terhubung ke ground. Dan CE itu akan non-aktif dia kalau switch ini ke VCC. Dia berlogika 1 ke VCC. Nah, itu. Ya. Nah, sedangkan resistor RP3 ini, RP3 dan DSW3 ya, RP3 ini dan DSW3 ini ya, DSW3 ini adalah resistor pull up untuk memberikan logika 1 ya, untuk resistornya RP3, dan DSW3-nya itu adalah switch untuk menghubungkan saluran data ke ground supaya logikanya 0 gitu kan, switch supaya logikanya ke 0. Nah, jadi IC UI adalah IC buffer di sini. IC UI ini itu adalah IC buffer ya. Dia IC buffer atau biasa disebut dengan penguat arus ya. IC ini tidak wajib IC U1 ya. Kemudian yang U3 itu adalah LED bar ya, sebagai indikator logika 1 atau 0 dari saluran datanya. Nah, ini U3. Ini adalah LED. Ini sebagai indikator saja. Nah, ini adalah cara akses data RAM secara manual. Nah, jadi rangkaian ini itu dapat digunakan untuk menulis data dan melihat isi memori RAM satu persatu alamat. Nah, sama seperti rangkaian untuk observasi EEPROM atau RAM atau ROM. Nah, cara yang digunakan seperti gambar ini itu adalah cara manual. Tapi cara semacam ini akan lebih membosankan, ya, akan 2 kali lipat lebih membosankan karena data itu harus ditulis, di write ya, di write dulu baru kemudian bisa dibaca atau di read. Jadi cara yang paling baik untuk memahami bagaimana prosedur baca tulis dari RAM ini adalah dengan cara mencobanya langsung menggunakan simulator. Nah, silahkan rekan-rekan untuk mencoba rangkaian ini menggunakan simulator semacam Proteus. Nah, terima kasih pada kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu kembali di
materi selanjutnya, yaitu tentang sistem pengkabelan mikroprosesor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.